Ada orang yang bekerja di tempat pekerjaan yang sebetulnya dia itu tidak mengerti pekerjaan yang dia kerjakan. Bahkan dia tidak senang dengan pekerjaan itu. Bagaimana bisa berkembang? Karena saat dia diberi tugas itu pasti akan merasa beban. Saya terkejut ketika di sertifikasi guru, saya bertanya beberapa orang secara pribadi. Ternyata mereka itu tidak bercita-cita jadi guru. Dan sekarang profesinya jadi guru, coba. Ini fakta. Bagaimana dia bisa berkembang? Akhirnya ditanya oleh siswa marah. Ketika siswa tidak mengerti marah, jengkel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hampir semua orang mampu berbicara kebaikan. Tapi faktanya tidak semua orang mampu melakukan kebaikan yang dibicarakannya. Forum kajian semacam ini bukanlah forum di mana kita sedang melakukan kebaikan. Forum ini hanyalah membicarakan kebaikan. Jadi jangan kemudian merasa puas karena kita sudah berada di forum yang semacam ini seakan-akan kita sudah baik. Karena kita belum melakukan kebaikan yang kita bicarakan. Baru membicarakan kebaikan. Dan semua orang punya kemampuan membicarakan kebaikan. Tapi faktanya sedikit sekali orang-orang yang siap untuk melakukan kebaikan yang dibicarakannya. Itu sebabnya 1 ons itu tentu saja jauh lebih kecil dibandingkan 1 ton. Tetapi kalau 1 ons itu tindakan, itu lebih berharga daripada 1 ton kata-kata. Karena akhirnya yang dibutuhkan dalam hidup itu adalah do, just do. Yang dibutuhkan itu adalah tindakan, eksekusi. Karena kalau tidak ada tindakan, apapun yang dibicarakan itu semua hanya buih di lautan. Itu sebabnya belajar itu harus mulai menggeser diri. Dari kebiasaan membicarakan kebaikan kepada kebiasaan melakukan kebaikan. Karena kalau belajar tidak mentransisikan diri ke sana,
proses belajar kita itu menjadi tidak ada hasilnya. Sudah saatnya kita mempraktekkan semuanya dalam kehidupan nyata. Jadi sungguh sangat aneh kalau kita suka berbicara, saya punya Tuhan namanya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dan Allah pun bersama dengan saya setiap saat. Tapi kok watak kita tidak pengasih. Watak kita tidak penyayang. Bahkan keras, kemana-mana hanya menebarkan kegelapan. Katanya Tuhan saya itu Tuhan yang maha lembut, Al-Latif. Dan saya yakin Tuhan selalu bersama saya setiap saat dimanapun saya berada. Loh kok kamu keras? Tidak mencerminkan kelembutan Tuhan yang ada dalam dirinya. Katanya Tuhanku itu maha kaya. Al-Ghani. Loh kok kamu kemana-mana cuma mengeluh tentang kehidupanmu? Ini ketidaksadaran yang harus segera dibereskan. Jadi jangan-jangan ada sesuatu yang salah. Jangan-jangan kita tersesat tidak di luar diri kita, tapi kita tersesat di dalam diri kita sendiri. Karena kita disesatkan oleh pikiran kita sendiri. Karena kita masih mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Dan kita belum menemukan diri kita yang sebenarnya. Penting untuk saya bicarakan ini. Karena penyakit aku merasa seakan-akan sudah mencapai tingkat spiritual tertentu. Merasa seakan-akan sudah mencapai kesalehan tertentu. Merasa seakan-akan apa yang saya jalani ini adalah suatu kebenaran, bukan ilusi kebenaran. Penyakit merasa ini sangat berbahaya. Karena penyakit merasa ini bukan membuat kita semakin sadar, tetapi membuat kita semakin tidak sadar dengan ketidaksadaran diri kita sendiri. Dan kita lupa ya mengukur keberhasilan itu dengan indikasi-indikasi yang nyata, yaitu fakta kehidupan. Bagaimana Allah bisa menyatakan bahwa kamu sudah berhasil selama kita sendiri masih berkecimpung di dalam pikiran-pikiran yang negatif. Kalau kita saksikan di sini nih, di ruangan ini. Kalau benda ini saya jatuhkan dari ketinggian ini, dia akan jatuh ke bawah. Ada satu kekuatan yang menarik benda ini ke bawah yang bernama gravitasi bumi. Apakah kelihatan gravitasi itu? Tidak. Gaya gravitasinya nggak kelihatan, tetapi dampaknya ada. Jadi jangan menganggap semua ruang kosong ini adalah kosong. Karena di sini ada satu kekuatan positif yang luar biasa. Dan kalau kekuatan positif ini kita bisa berdayakan, itu yang akan mengubah kehidupan kita. Dan kekuatan positif itulah yang telah menciptakan alam semesta ini. Kekuatan positif itulah yang telah membuat kita lahir ke alam semesta ini. Kekuatan positif itulah yang telah mempertemukan kita hari ini. Dan yang kita saksikan adalah dampaknya. Bahwa kekuatan itu ada. Itulah kekuatan Allah. Kecerdasan semesta tanpa batas yang meliputi seluruh semesta raya
dan meliputi diri-diri kita semua. Dan kekuatan itu sangat menakjubkan kalau kita sudah bisa menggunakannya. Jadi pertanyaan kenapa hidup kita hari ini belum menakjubkan? Sederhana saja. Karena kita belum bisa menggunakan kekuatan positif itu. Dan kekuatan positif itu belum hadir sepenuhnya. Yang hadir pada diri kita justru kekuatan-kekuatan yang di luar itu. Ketiadaan kekuatan positif. Itu yang hadir. Jadi aneh sekali. Pergi ke toko sepatu, lihat sepatu mahal, tidak ada sedikit pun dalam diri satu optimisme, satu keyakinan bahwa saya akan menggunakan sepatu mahal itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mencari-cari alasan untuk tidak membeli sepatu itu. Pertama yang dikatakan, mahal. Yang kedua, uang dari mana? Yang ketiga, kayaknya saya nggak layak pakai sepatu itu. Jadi sampai akhirnya kita tidak bisa memantaskan diri. Tidak bisa memantaskan diri bahwa saya sebetulnya keren kalau pakai sepatu itu. Apa yang sedang digunakan pada diri kita? Kekuatan positif atau ketiadaan kekuatan positif? Bukankah kita sedang menggunakan ketiadaan kekuatan positif? Dan itu terjadi dalam seluruh sektor kehidupan. Ketika orang lain bisa sekolah tinggi, gak mungkin saya bisa sekolah seperti itu. Saya tidak berbakat, saya tidak pintar. Jadi seakan-akan Tuhan itu menciptakan seseorang pintar dan menciptakan orang lain yang tidak pintar. Seakan-akan Tuhan itu sudah menciptakan manusia seperti itu. Dan itu mengkungkung pikiran kita sendiri. Lalu berikutnya kita mengatakan diri kita tidak layak. Hilang rasa percaya diri. Terus diakumulasi itu semua. Ingin hidup berbeda, ingin mengubah keadaan, tetapi pikiran tidak mau berubah. Itu yang terjadi pada kebanyakan orang. Jadi benar kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Manusia itu kebanyakan terjebak oleh 4 hal. Yang pertama, lebih banyak melakukan aktivitas yang sebetulnya dia tidak tahu. Baik aktivitas keagamaan maupun di luar itu. Aneh. Ada orang yang bekerja di tempat pekerjaan yang sebetulnya dia itu tidak mengerti pekerjaan yang dia kerjakan. Bahkan dia tidak senang dengan pekerjaan itu, bagaimana bisa berkembang? Karena saat dia diberi tugas itu pasti akan merasa beban. Saya terkejut ketika di sertifikasi guru, saya bertanya beberapa orang secara pribadi. Ternyata mereka itu tidak bercita-cita jadi guru. Dan sekarang profesinya jadi guru coba. Ini fakta. Bagaimana dia bisa berkembang? Akhirnya ditanya oleh siswa marah. Ketika siswa tidak mengerti marah. Jengkel. Karena tidak ada kasih sayang di dalam dirinya. Jadi jangan-jangan kita semua ini setiap hari terlalu banyak melakukan aktivitas yang kita sendiri nggak tahu. Sama saja. Pernah ada seseorang menampilkan kemahirannya membaca Al-Quran di depan saya.
Oh luar biasa lah, makhrajnya udah luar biasa. Setelah selesai dia menampilkan keterampilan membaca Al-Qurannya, saya tanya, dari tadi itu kamu ngerti nggak yang kamu baca? Gak ngerti Pak. Banyak gak ya kayak gitu? Banyak. Lebih parah lagi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka ini tahu tetapi tidak mengamalkan yang dia tahu. Minum air putih banyak itu sehat apa tidak? Tahu nggak? Tahu. Tetapi rutin nggak setiap jam minum air putih? Makan daging kebanyakan itu lemak yang jenuh. Hasilnya pasti kolesterol meningkat. Tahu nggak? Tahu. Berhenti nggak makan daging? Oh. Kalau makan nasi kebanyakan itu, pankreas kita akan terbebani karena gula terlalu banyak. Dan kalau tidak diubah menjadi gula, tidak diubah menjadi energi gulanya, tahu nggak? Kalau gula itu akan diubah menjadi kolesterol jahat dalam tubuh. Tahu nggak? Kalau makan ada nggak kesadaran, duh nikmat, tapi harus berhenti. Ada nggak? Nah, ini. Yang kedua lebih parah lagi dari yang pertama. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir Jailani lebih parah lagi, tidak berusaha mencari tahu saat tidak tahu. Lalu terus aja melakukan amalan-amalan yang dia sendiri sesungguhnya tidak tahu. Dan yang lebih bahaya lagi, menghalang-halangi orang lain untuk tahu. Dengan kata-kata sesat kek. Kamu jangan coba-coba ingin melihat Tuhan. Nabi Musa aja minta melihat Tuhan, gunung hancur. Dan Musanya juga pingsan. Jika nonyaho. Padahal dia belum pernah mengalami pengalamannya Musa. Gunung mana yang hancur? Seperti apa pingsannya Musa? Apakah Musa jadi atau tidak ketemu Tuhan? Ternyata di Quran dikatakan jadi. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Bahkan Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Jadi kan? Jadi gunung mana yang hancur? Serem jadinya. Lebih bahaya lagi orang-orang yang tertutup pikiran dan kolbunya ini memberikan ceramah di mana-mana dan mulutnya terbuka. Dia tidak tahu tetapi tidak berusaha untuk tahu. Bahkan setiap saat dia mengamalkan sesuatu yang dia tidak tahu. Dalam segala sektor kehidupan ini sangat berbahaya. Saya ditanya sama mahasiswa, Bapak itu kalau ngajar fisika kok gak pernah bawa buku. Tapi tahu-tahu udah ada 8 papan tulis aja penuh rumus semua. Saya bilang saya itu senang. Dari kecil tuh saya kalau lihat buku fisikanya udah seneng gitu. Lihat rumus-rumus itu saya seneng. Wah saya kalau lihat rumus Pak pusing. Kenapa kau masuk jurusan fisika? Kamu jadi stres. Kamu akan mengerjakan sesuatu sebagai beban. Betul enggak? Harusnya temukan diri kamu yang sesungguhnya. Jangan menyiksa diri sendiri. Jadi di dunia ini sekarang banyak sekali orang yang menyiksa diri. Dengan melakukan aktivitas yang dia sendiri sebetulnya tidak suka.
Cuman karena tuntutan pekerjaan ya dilakukan saja. Jadi tidak berkembang. Betul apa tidak? Ini berbahaya. Jadi bagaimana kita bisa berkelimpahan lahir batin? Kalau setiap saat kita mengizinkan diri kita mengalami tekanan lahir batin. Nih makanya nih saya kasih tahu, udahlah kita menggenerasi lama, korban dari sistem lama. Tapi anak cucu kita jangan dikorbankan lagi pada sistem kita. Dan jangan mereka dicetak menjadi diri kita yang baru. Ya diri kita yang lama yang diperbaharui maksud saya. Jadi meneruskan ya warisan yang tidak baik yang sudah kita jalani itu. Jadi maksud saya. Karena bapaknya tentara, anaknya pokoknya semua harus jadi tentara. Padahal belum tentu kan dia pengen jadi tentara. Apa bapaknya ilmuwan, semua anaknya harus jadi ilmuwan? Kan belum tentu, siapa tahu jadi pengusaha. Betul enggak? Gitu. Inilah sebetulnya penghormatan kita terhadap kehadiran setiap manusia ke semesta ini itu kurang. Lalu dipandang setiap manusia itu harus mencapai seperti yang sudah kita capai. Padahal yang kita capai pun kan hanya keberhasilan menurut versi kita. Betul apa tidak? Oke. Baik, sekarang kita lihat tayangan berikut ini. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa adanya orang yang dicintai dan orang yang dibenci. Jadi tidak ada di dalam hidup ini orang semuanya cinta pada kita. Dan tidak ada dalam hidup ini semua orang juga benci pada kita. Betul enggak? Pasti dalam hidup ini ada yang senang pada kita, juga ada yang tidak senang kepada kita. Bukankah kita pun begitu? Kan kita juga tidak senang pada semua orang. Betul enggak? Ada yang orang disenengin, ada orang yang tidak disenengin. Kan begitu? Ayo tanya dulu pada diri kita masing-masing. Betul enggak kalau ditanya diri, apakah kamu sudah menyenangi semua orang 100% di dunia ini, atau masih ada orang yang disenengin dan ada orang yang tidak disenengin? Pertanyaannya, ada atau tidak? Ada. Aneh kan kalau kita saja masih seperti itu, kita berharap, kita ingin semua orang di dunia ini senang sama kita. Aneh kan? Jadi ya di dunia ini ada dua kelompok, ada yang senang kepada kita, juga ada yang tidak senang kepada kita. Saya mau tanya, kira-kira apa yang harus kita siapkan? Membuat semua orang senang sama kita, atau mengubah kita supaya bisa menerima semua orang yang senang atau yang tidak senang? Mana yang mau dilakukan? Yang pertama atau yang kedua? Pinter ya. Tapi dilakukan apa tidak? Pinter ya, kalian tuh memang pinter kalau ditanya. Itu namanya berbicara kebaikan. Tetapi belum melakukan kebaikan. Jadi kita ini menjadi terampil berbicara kebaikan, tetapi menjadi sangat tidak terampil melakukan kebaikan, saking terlalu banyak bicara kebaikan. Kebanyakan baca artikel. Dan artikelnya itu bukan diamalkan, di-sharing lagi pada orang lain. Coba, aneh jadinya. Oke? Pertanyaan saya lagi. Sadar nggak sebetulnya tidak mungkin semua orang senang pada kita? Sadar? Sadar nggak? Tidak mungkin semua orang juga benci sama kita. Sadar? Jadi yang benci dengan senang itu ada atau tidak ada? Siap menerimanya. Lemes lagi ngomongnya. Bilang adanya tadi kencang. Begitu mau menerimanya lemes lagi. Ini persoalan, kenapa kita sudah sadar bahwa itu ada, tapi kok kita tidak bisa menerima keberadaannya? Kalau gitu saya tanya sekarang, Bapak Ibu. Saya kasih uang 100.000 semuanya. Tetapi
gambarnya itu yang ada cuman sebelah. Yang sebelahnya nggak ada gambarnya sama sekali. Mau nggak? Nggak mau ya. Ini urusan duit pasti nggak mau. Tapi kalau saya kasih uang 100.000 semuanya dan gambarnya lengkap. Sebelahnya ada, sebelahnya juga ada. Asli nih. Nerima nggak? Nah, ini soal duit nerima ya. Padahal sebetulnya orang yang senang kepada kita dan orang yang tidak senang kepada kita persis seperti Uang kita yang bersebelahan dua-duanya itu membangun kesempurnaan dan disebut uang dan baru ada harganya. Kalau ada kiri dan kanan, ada atas dan bawah, ada dua sisi yang bersebelahan. Bukankah begitu? Jadi hidup kita pun akan berharga dan bernilai kalau kita sudah bisa menerima dua-duanya apa adanya. Ini kita sedang praktek kebaikan atau sedang bicara kebaikan? masih bicara. Jadi lagi-lagi setelah ini tugas Bapak Ibu adalah membawa ini ke dalam dunia nyata. Ayo deh. Jadi saya itu punya keinginan, nih keinginan saya nih. Kan tidak semua tuh putra-putra saya di BSI ini mampu. Ada yang tidak mampu, bahkan sudah darurat perlu dibantu. Lalu saya membuat sesuatu, katakanlah baitul mal pada tingkat awal. Supaya yang ada itu bisa membantu yang tidak ada. Bagus enggak kira-kira itu? Mendukung apa tidak? Nah, saya juga harus terima kenyataannya tidak semua putra saya mendukung. Jadi ada yang ngasih surat cinta sama saya banyak. Luar biasa itu. Tapi isi surat cintanya itu dia sedang disesatkan oleh pikirannya sendiri. Salah satunya adalah bagaimana mungkin katanya jamaah ini dibebani terus. Siapa yang membebani? Kan saya itu tidak memaksa. Yang mau titip boleh, yang gak titip juga gak apa-apa. Kalau ada yang titip, ya justru saya akan bantu kepada mereka yang tidak mampu. Mereka jadi kebagian. Jadi jangan kalau orang sakit itu cuman sekedar semoga di WA. Kan bagus kalau kita kirim buah. Bagus kalau kita kirim kue. Bagus kan kalau kita kirim sesuatu yang nyata. Ini udah kebiasaan doa. Karena kita basa-basi, kan yang penting doa. Enggak, yang penting tolong. Mau doa terus. Mau basa-basi terus di WA. Ini sebetulnya masalahnya gara-gara ada WA group. Lalu yang sakit pun cukup didoakan di WA group. Gak cukup. Dan saya ingin meningkatkan ya supaya kita tidak berbicara kebaikan. Ayo kita melakukan kebaikan. Tapi saya nerima kok, nerima seutuhnya. Yang ngasih surat cinta murid saya, yang enggak pun murid saya. Jadi saya terima dua-duanya. Jadi saya tidak menolak itu semua. Baik-baik saja. Dan itu membuat saya kan jadi waspada. Ya toh? Itulah kesempurnaan. Jadi kesempurnaan hidup terletak pada kemampuan menerima. Baik, kita buka ayatnya. Pernah enggak Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang disukai? Pernah? Oke. Pernah enggak mendapatkan sesuatu yang sangat tidak disukai? Pernah. Ketika mendapatkan yang disukai, gimana Bapak Ibu? Senang? Senang. Ketika mendapat yang tidak disukai, senang apa tidak? Tidak senang kan? Nah, mari kita lihat apa kata Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, mari kita baca. Kutiba alaikumul qital wa huwa
ya, wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Lihat saya semua. Tahu perang? Tahu. Apa? Apa? Katanya tahu. Sekali lagi saya tanya sebelah sini, tahu perang? Tahu. Apa? Melakukan perlawanan. Nah, bagus. Nih pinter. Jadi perang itu selalu melakukan perlawanan. Artinya yang sedang dilawan itu mitra apa musuh? Jelas musuh dong. Jadi yang sedang kita lawan itu yang kita suka atau yang tidak kita suka? Jawab dulu. Yang sedang dilawan itu yang kita suka atau yang tidak kita suka? Yang tidak kita suka. Nah itu perang. Jadi perang itu definisi umumnya adalah melakukan perlawanan terhadap yang kita tidak suka. Kenapa harus dilawan? Kenapa harus dilawan? Supaya bisa dilumpuhkan, bukan? Betul nggak? Gimana cara melumpuhkannya? Ada yang kita tidak suka. Gimana cara melumpuhkannya? Yang dilumpuhkan itu yang mana? Yang tidak disukainya atau supaya saya bisa menerima yang tidak disukai? Jadi kalau gitu perang itu keluar atau ke dalam? Ulangi. Jadi perang itu keluar apa ke dalam? Kalau keluar pasti dua-duanya jadi arang. Tapi kalau ke dalam nih, kita jadi terhormat, kita jadi menang, kita jadi tidak terluka. Itu yang disebut dengan qital dalam bahasa Quran. Jadi saya nanya sekarang, perang kalian ini selama ini ngapain? Keluar apa ke dalam? Ya jadi abu. Saya menawarkan konsep baru. Sebenarnya ini konsep lama yang saya temukan di Quran. Qital itu adalah perang ke dalam. Maka oleh Nabi Muhammad disebutnya juga perang besar. Perang akbar. Jadi sebetulnya perang itu adalah melawan diri kita sendiri. Kapan diri ini harus dilawan? Saat kita semakin menguat menolak yang kita tidak suka. Perangi diri supaya yang tidak disukai itu bisa kita terima. Dan yang luar biasanya saat kita menerima yang tidak suka, akan berubah yang tidak kita suka menjadi kita suka. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang benci sama kita, kita perangi dengan cara apa? Benci kita sama dia. Menguat gak kebenciannya? Menguat apa tidak? Menguat. Tapi ketika saya mengubah ke dalam dan bisa menerima dia apa adanya, bahkan saya bisa menyayangi dia lebih dari yang sebelumnya. Perhatikan, dia akan berbalik jauh lebih menyayangi kita ketimbang sebelumnya. Selesai gak melumpuhkan? Sukses gak melumpuhkan? Itu perang. Ya kalau pengen yang mudah-mudah, gak usah belajar dengan saya. Saya akan menawarkan sesuatu yang keren. Susah itu karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Makanya meniti ke dalam diri itu sebetulnya kita sedang berusaha memperbaiki diri supaya kita selesai dengan diri kita sendiri. Itu yang sedang diperbaiki. Kalau itu sudah selesai, gak susah. Susah itu karena kita masih jadi manusia lama. Susah itu karena kita masih blueprint yang lama. Belum punya kesadaran baru. Siap gak untuk dibuat menjadi manusia yang lebih sadar? Ikuti saja tahap-tahapannya di sini. Ikuti saja. Semua yang saya ajarkan
Bangun malamnya jalanin, paginya jalanin, petangnya jalanin aja semua. Coba rasakan nanti. Welas asihmu akan mulai muncul. Sehingga kita walaupun masih susah, tak sesusah dulu. Karena memang perlu proses. Karena kita kan belajar membenci dari kecil. Kan dari kecil itu yang diajarkan lingkungan itu membenci yang berbeda. Bahkan orang yang keyakinan berbeda pun kita benci. Apa urusannya? Betul nggak? Kan dari kecil diajarin begitu. Kan dari kecil kita itu diajarkan merasa paling benar sendiri. Semua di luar diri kita orang salah. Dari kecil kita diajarkan untuk memberi makan dan nutrisi yang luar biasa pada ego kita. Bukankah begitu? Oke, lihat kata-kata Allah. Keren banget. Wa asa antakrohu syai'an. Wa asa antakrahu syai'an. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum. Padahal itu amat baik bagimu. Siapa yang sedang bicara? Allah. Siapa yang sedang berbicara? Allah yang maha tahu. Allah yang maha tak terbatas. Allah yang tidak boleh dibatasi oleh pikiran kita yang bodoh dan sempit. Jadi kata Allah, boleh jadi sesuatu itu kamu benci. Tetapi itu amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi itu kamu cintai dan kamu senangi. Padahal itu amat buruk bagimu. Jadi kalau begitu, saya nanya ini harus jujur. Selama ini yang banyak kita sukai itu yang mana? Yang kita terima dalam hidup ini selama ini mana? Yang kita sukai atau yang tidak disukai? Yang tidak disukai. Padahal kata Allah, di balik yang tidak disukai itu boleh jadi ada kebaikan bagimu. Jadi menolak yang tidak disukai secara tidak langsung kita sedang menolak kebaikan. Setuju? Ulangi, catat dalam-dalam. Menolak yang kita tidak sukai secara tidak langsung sedang menolak kebaikan dari Allah. Dan menerima yang kita sukai secara tidak langsung kita sedang menerima keburukan dari kehidupan. Betul? Jadi kesimpulannya selama ini kita menerima banyak kebaikan atau banyak keburukan. Banyak keburukan karena secara tidak langsung kita menolak yang kita tidak suka. Padahal kata Allah, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi sekali lagi sadari dalam hidup ini yang kita suka dan yang tidak kita suka ada. Yang senang pada kita dan yang benci pada kita ada. Betul enggak? Nah, jadi ada orang senang sama kita, suka? Di balik itu kebaikan apa keburukan? Pintar ya kalian itu. Berarti di situ mungkin saja ada keburukan. Betul enggak? Betul enggak? Apa buruknya? Bisa buktikan? Coba. Kalau orang itu suatu saat melakukan sesuatu yang tidak kita suka, langsung kita akan benci. Pertemanan kita selesai sampai di sini. Betul? Buruk akhirnya? Buruk. Tapi ada orang yang tidak suka pada kita sudah tahu caranya. Saya akan ubah dia menjadi suka pada saya. Dengan saya memancarkan welas asih saya kepada dia. Begitu punya oleh-oleh, dia orang pertama yang saya kirim. Begitu keluar kota, yang diingat dia orang pertama yang saya belikan oleh-oleh. Dan saya sudah buktikan dalam hidup saya. Dan itu saya lakukan dengan istri saya. Saya banyak mengubah orang yang tadinya seperti itu, berubah
menjadi sangat-sangat menyayangi. Bagus nggak itu? Apa hasilnya dari situ? Satu, kita mengubah orang yang pembenci menjadi tidak benci. Yang kedua, yang luar biasa, kita mengubah diri kita luar biasa. Karena apa? Bukan sekedar menerima kehadiran mereka, tetapi kita menjadi sangat bijaksana dalam urusan menangani orang-orang yang semacam itu. Ini yang namanya praktek kebaikan. Ada orang yang menginjak-injak istri saya ketika istri saya sedang lumpuh saat itu karena sakit. Pakai sepatu tentara. Cuman urusan keuangan yang tidak seberapa. Dan habis nginjak-injak istri saya di depan mata saya. Kemudian dia meninggal. Tutung badannya. Iya. Habis pesta seafood. Kemudian kolesterolnya terlalu berlebihan, nggak tahu memang harus begitu. Tutung badannya itu, kayak arang. Saya dengan istri saya yang pertama kali mengurus jenazahnya. Dan saya bilang sama istri saya, kita sekolahkan anaknya. Dan saya yang menghadiri wisudanya. Sampai selesai dua-duanya. Gak usah nanggung. Ini latihan itu harus ada. Begitu. Ini kesempatan untuk membuktikan ilmu kita. Kesempatan untuk menunjukkan welas asih kita. Sekarang kalau datang ke rumah saya, ya, istrinya nangis. Padahal dulu kayak apa? Itu. Jadi memang kita tidak suka awalnya. Tetapi kalau kita bisa mengelolanya, bisa memanagenya, apa yang terjadi? Ayat ini terbukti. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan sekarang menilai apa yang kita tidak suka itu buruk. Di situ ada mutiara. Mutiara itu selalu di kedalaman dan di kegelapan. Memasuki ke dalam lautan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Harus melawan binatang buas, harus melawan ombak, betul nggak? Harus punya keterampilan berenang. Tetapi mutiara yang ada di dasar lautan itu berharga. Sesuatu yang berharga akan datang kepada kita kalau kita sudah bisa seperti itu. Itu keren sekali. Jadi buat apa ini dibicarakan di sini kalau tidak dipraktekkan? Buat apa? Tidak akan mengubah kita. Atau diketik menjadi artikel, di-sharing pada banyak orang, tidak akan mengubah. Yang paling bagus adalah saat dimana ada yang tidak suka, sekarang ingat. Di situ siapa jadi ada kebaikan. Dan saya sering mengatakan ternyata Allah itu selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Di situ. Selalu menunggu di situ. Di akhir perjalanan itu. Makanya menyusuri kegelapan itu tidak akan selamanya gelap. Pasti kita akan mendapatkan terang. Makanya ketika ada yang tidak suka, jangan buru-buru berperang keluar. Perangi dulu ke dalam. Perangi dulu ke dalam. Perhatikan kata-kata saya. Hidup menjadi sangat menakjubkan. Bahkan orang-orang yang dulu amat benci kepada kita bisa menjadi amat menyayangi kita. Kalau melihat akhlak kita, melihat kemuliaan pada diri kita, itu yang keren. Jadi sebetulnya spiritual itu kuncinya di situ. Bisa para sahabat menangkap pembicaraan ini. Oke. Dan setelah ini pulang dari sini yang tidak disuka itu akan banyak. Akan banyak.
Tapi sekarang udah tahu ilmunya. Di balik yang tidak suka, ada kebaikan dari Allah. Sebaliknya, di balik yang saya suka, belum tentu di situ ada kebaikan. Malah bisa jadi ada keburukan. Oke, saya doakan ya, pulang dari sini. Banyak. Lah kalau nggak begitu, mau gimana? Mau kapan kita maju? Makanya klaim kita bahwa saya sudah maju, nggak ada artinya. Makanya judul yang kemarin saya beri nama kecelakaan spiritual. Saya beri judul itu. Kenapa? Karena banyak manusia yang mengalami kecelakaan di situ. Ibadahnya rajin, ininya rajin, banyak sekali melakukan seakan-akan itu kebaikan yang dia persepsikan. Tapi giliran ada yang tidak disukai, langsung keluar aslinya, keluar marahnya, keluar kata-kata buruknya. Tuh kecelakaan. Itu namanya kecelakaan spiritual. Jadi jika seseorang mengalami kecelakaan spiritual, maka kecelakaan itu menggambarkan yang selama ini dilakukan tidak ada artinya. Berarti baru berbicara kebaikan, belum melakukan kebaikan. Clear? Siap? Siap, gitu bicaranya. Ya? Maka sebaik-baiknya harta simpanan di dalam diri itu adalah takwa. Dan sejelek-jeleknya harta simpanan adalah sikap permusuhan. Dan anehnya, banyak sekali orang-orang yang senang memelihara sikap permusuhan. Padahal sikap permusuhan sudah jelas berlawanan dengan takwa. Lihat pada huruf, pada lafaz takwa. Ada ta, ada qaf, ada waw, ada alif. Ada tawadu, rendah hati, bukan rendah diri. Itu bakat yang harus junjung tinggi. Karena semua orang-orang yang sombong, tidak tawadu, itu mudah terluka. Dan saya gambarkan ego itu adalah luka yang terbuka. Makanya sedikit saja ketika kesenggol luka kita langsung marah dan sakit. Jadi gampang sekali sebetulnya ngukur kita. Seberapa maju sih? Saya belajar, lihat reaksi kita ketika kita sedang menghadapi yang kita tidak suka. Apakah kita mengembangkan takwa atau mengembangkan sikap permusuhan? Yang terjadi kebanyakan justru mengembangkan sikap permusuhan. Sampai kerudung pun, geng ini mereknya apa, geng ini mereknya apa. Iya. Ketika kerudungnya mereknya berbeda itu udah keluar dari geng. Dianggap penistaan. Aneh. Aneh enggak? Jadi para sahabat, tak tawadu. Yang kedua qaf. Qaf itu qanaah. Qanaah itu bisa menerima tadi yang senang sama kita, yang tidak senang sama kita, terima dua-duanya. Di balik yang tidak senang siapa tahu wa huwa khairul lakum. Di balik yang senang bisa jadi wa huwa syarrul lakum. Sok atuh praktek mengubah keadaan. Jadi hari ini saya cerita perang. Dan perang yang saya sampaikan itu perang versi Quran. Jadi ternyata perang yang sebenarnya itu adalah ketika kamu mendapat yang kamu tidak suka, jangan buru-buru menolaknya. Siapa jadi di situ ada kebaikan. Dan ketika kamu mendapatkan yang kamu suka, jangan buru-buru menerima. Siapa tahu di situ ada keburukan. Itulah perang yang sebenarnya. Versi Al-Quran. Jadi perang itu bukan melumpuhkan orang sampai tidak berdaya. Tapi perang yang sebenarnya adalah orang bertekuk lutut karena kita sukses melumpuhkan diri kita sendiri. Coklah, percaya deh sama saya. Lumpuhkan kebencianmu pada semua orang. Dan munculkan welas asihmu. Masa iya orang masih benci sama kita?
Masa iya? Karena hadiah dari cinta adalah cinta. Hadiah dari mencintai adalah dicintai. Itu hukum alam. Dan hukum alam tidak pernah salah. Tidak pernah ketika ini saya lepaskan dari atas, kata gravitasi, sorry ya sedang istirahat, gak bisa jatuh hari ini. Gak bisa. Semua orang kalau jatuh kepleset ke bawah. Benda-benda angkasa pasti jatuh ke bumi. Tidak ada tiba-tiba benda angkasa gak jatuh. Kemana? Gaya gravitasi sedang istirahat. Gak ada. Hukum-hukum alam selalu bekerja apa adanya, sejujur-jujurnya. Baik, kita lihat sekarang ya surat yang kedua ya ayat 137. Jadi tadi saya jelaskan dulu takwa. Jadi tawadu. Yang kedua qanaah, yang ketiga waro. Jaga kehormatan diri. Yang keempat ikhlas. Saya masih ingat itu. Praktek ikhlas itu memang tidak gampang. Beli mobil baru, sebulan setengah umur mobilnya. Dipinjam tetangga, mau tahun baru. Itu mobil sudah kasih subwoofer. Lagu-lagu anak-anak saya beli, karena anak saya dulu baru 1, senang nyanyi. Wah pokoknya udah dari salon deh mobil udah wangi banget. Besok tahun baruan. Datang tuh tetangga ke rumah. Katanya ibunya sakit di Kerawang. Karena mau tahun baruan, dia tidak bisa sewa mobil. Karena saat itu semua mobil di tempat-tempat penyewaan habis. Masuk akal bukan? Masuk akal. Kemudian saya kasih mobil itu sama dia. Alhamdulillah sampai sekarang gak kembali lagi. Sampai sekarang gak balik lagi mobilnya. Dan bayangkan kalau saya berfokus aja pada mobil itu, sakit saya. Dan belum tentu saya punya mobil lagi sekarang. Saya cuma bilang sama istri saya, berat memang. Tapi saat itu saya sempat, bukan berbohong ya. Karena setelah mobil itu hilang, kemudian saya diam aja di rumah. Ya mau nyari kemana? Walaupun ketemu di jalan mungkin plat nomornya sudah rubah. Atau lagi ketemu malam, kan saya cuma lihat lampunya aja. Tapi demi menyenangkan istri saya, kemudian saya pergi. Ya pergi aja. Ceritanya cari mobil. Cari mobil. Sebetulnya saya gak cari mobil, gak kemana-mana. Bingung saya mau carinya kemana. Lah mobil saya mau dicari kemana coba? Namanya juga mobil hilang. Dan gak mungkin kalau mobil dicuri orang, kemudian orang pakai mobil seenaknya, gak mungkin kan? Paling tidak catnya dirubah. Paling tidak plat nomornya kan bukan itu lagi, betul gak? Kalau mirip-mirip pun di jalan gimana nangkepnya? Misalkan papasan dengan saya, itu mobil saya nangkepnya gimana? Memangnya mobil bisa pakai balon gitu ditangkap? Gak bisa. Kalaupun ketemu itu mobil saya, nangkapnya aja udah susah. Apalagi gak ketemu kan. Tapi demi memuaskan istri saya pergi ikhtiar lah ceritanya. Yaudah, saya tiap mau pergi minta duit sama dia. 1 juta. Besok nyari kemana? Cirebon, 1 juta. Kan dia pusing nanti, duitnya kan habis. Lama-kelamaan kemudian mikir, udah mulai itu. Mobil gak ketemu, duit di rumah habis, nah loh saya bilang. Kalau gak diajarin gitu kan gak ngerti. Diam salah, berarti saya harus pergi. Pergi ya siap pergi saya minta duit. Kemana sekarang? Majalengka. Katanya di sana ada tempat penampungan mobil. Padahal saya gak ke Majalengka, pokoknya ambil duit aja. Sampai akhirnya pusing kan, karena duit ambilin terus. Nah mobil gak ketemu, duit yang di rumah habis. Saya bilang, kan harus diajarkan pakai praktek. Selanjutnya apa? Sudah selanjutnya diam aja di rumah. Tuh, udah dapat izin diam ya diam lagi saya di rumah. Gitu. Dan kalau saya berfokus pada mobil yang hilang, mungkin saya gak punya mobil sekarang. Betul gak? Buat apa? Berfokus pada yang hilang itu masa lalu. Saya gak tahu namanya apa. Tapi saya juga gak berani kalau saya beri nama itu ikhlas.
Tapi kok rasanya saya saat itu tidak merasa kehilangan. Pokoknya plus aja gitu. Jadi plus aja gitu. Gak merasa kehilangan. Begitu tahu mobil saya hilang, tiba-tiba ada murid saya datang, ayah pakai nih mobil saya. Udah ada supirnya ayah. Kalau perlu bensin di mana-mana tinggal berhenti aja. Ini sudah dipegang kartunya. Jadi ada khusus buat beli bensin di setiap pom bensin manapun. Saya bilang enak juga ya nggak punya mobil. Itu baru ngerasain tuh nggak punya mobil enak gitu ya. Nggak ngurusi bensin, nggak ngurusi supir, nggak usah ganti oli. Gitu, coba mobil sendiri harus diuruskan. Jadi itu baru saya belajar ternyata tidak selalu memiliki. Yang penting kan menikmati, itu belajar di situ. Banyak hal yang diajarkan semesta sepanjang kita mau belajar. Paham maksud saya? Oke. Lupa itu mobil di mana? Tidak merasa punya lah. Tidak merasa. Gitu. Dan saya pernah mengalami kejadian yang lebih besar daripada itu. Cuman kalau saya cerita nanti nggak habis-habis nih ceritanya. Jadi habis nanti cerita itu. Jadi di balik yang kita tidak suka itu ternyata ada kebaikan. Oke? Oke apa tidak? Nah, sip. Ya, ini wajahnya udah wajah optimis semua nih. Jadi tawadu, qanaah, waro, ikhlas. Dan ikhlas nggak ada penjelasannya di sini. Yang penting akan ada kejadian yang membuat Bapak Ibu bisa nggak? Gitu. Kalau bisa ikhlasnya itu ada. Saya tidak berani menyebut kalau saya tadi sudah ikhlas, tidak berani. Cuman kok saya rasanya tidak merasa sedikit pun kehilangan itulah. Gitu. Dan saya bilang sama istri saya, bukankah ikrar kita dari awal sebenarnya nggak ada yang kita miliki. Aneh kalau kita harus merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Kan setiap sholat bacanya bagus, keren. Inna sholati. Teruskan, kalian mah pinter. Teruskan. Dan saya mah cuma sampai di situ doanya. Jarang saya baca di sholat lengkap. Izin ku Allah. Kalian mau lengkap pasti. Coba. Inna sholati. Wa nusuki. Terus. Aduh. Wa mahyaya. Tambah deui. Wa mamati. Lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu. Wa ana awalul muslimin. Kalian mah hebat ya. Berani. Saya kadang-kadang kalau sholat ya. Lagi sadar betul gitu lagi sholat. Kadang-kadang ini tuh keluh. Gak nyampe seperti itu. Saya tuh jarang sholat itu doanya lengkap kayak kalian. Kadang-kadang baru mau sebut wanusuki. Bener nih. Gitu dalam batin suka bilang begitu. Bener nih. Suka ada gitu loh. Udah saya stop udah. Ya saya sujud lagi. Apalagi wabizalika umirtu. Saya siap menerima apapun perintahmu. Wa ana awalul muslimin. Keren. Bahkan doa kalian lebih keren lagi. Wa ana minal muslimin. Lebih keren dari Nabi Ibrahim. Betul gak? Nabi Ibrahim sekelas beliau yang sudah jumpa dengan Tuhan. Gak berani bilang wa ana minal muslimin. Beliau mengatakan wa ana awalul muslimin. Ini baru awal aku belajar berserah diri kepadamu ya Allah. Kalian bukan hebat. Wa ana minal muslimin. Aku muslim ya Allah. Keren banget kata Allah. Keren lah kamu kata Allah. Ya itu kalau sholat gak sadar kan dibaca semua. Karena yang dibaca pun kan gak sadar. Dan yang dibaca gak ngerti kan. Coba ngerti aja dikit ya. Ngerti dikit waktu bilang wabizalika umir. Umir itu kan amar. Amar itu perintah. Apapun perintahmu ya Allah. Wabizalika umir tuh. Apapun perintahmu ya Allah. Aku tunduk patuh kepada perintahmu. Enggak ngelawan ya Allah. Oke kata Allah. Selesai sholat tiba-tiba ada orang marah-marah. Wah langsung keluar tuh hasil sholatnya ya. Kurang ajar lu. Kata Allah wabizalika umir tuh yang mana tadi kata Allah. Kamu asal ngomong aja. Terus terang ya saya buka kartu saya. Saya kalau sholat itu apalagi ketika sudah berai gitu. Akhirnya saya gak berani itu ngomong apa-apa.
Saya cuman udah aja, saya nikmati aja. Doa-doa itu kadang-kadang gak saya ucapkan. Nikmat aja itu, cuman berai aja. Gak berani, apalagi ngomong yang tadi ya. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Aduh ya Allah, sholatku, semua ibadahku, wih keren. Hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Gitu. Cek Allah teh, cing, bener tuh. Tage sholat nyari hutu. Mana cenah lillahi rabbil alamin. Ente mah asal ngomong. Betul nggak? Ini sholat berbasis pahala tuh ya kayak gini. Coba nanti ketika sudah berhadapan di sholat itu coba ucapkan pelan-pelan dengan kesadaran. Mungkin ada situasi kita nggak berani lagi ngucapin itu loh. Saya sering gitu, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Waktu mau baca surat Al-Ikhlas aja kadang-kadang keluh aja mulut ini. Allahu Ahad. Benar nih kata Allah. Kamu sudah manunggal dengan aku. Iya. Bahkan saya nggak pakai kul, langsung aja Allahu Ahad. Karena kalau pakai kul lebih berat lagi. Apakah layak saya mengatakan saya sudah manunggal dengan dia, sudah menyatu dengan dia, masih khawatir, masih cemas, masih takut? Bener nih. Apalagi waktu bilang Allahus Somad. Bener nih kata Allah. Tempat bergantung kamu adalah aku. Bukan tempat bergantung kamu itu pekerjaanmu, duitmu. Ah kata Alon, besok-besok dicoba kata Alon. Duitnya hilang. Datang dia, ya Allah, kia-kia teuing. Nah Gusti abdi teh kirang naon, jeung aya nu nipu sagala abdi. Makanya kan kemarin saya sampaikan, jika kita sedang kesulitan dan ditinggalkan banyak orang, harus percaya itu undangan dari Allah. Sebenarnya Allah sedang mengatakan begini, aku singkirkan semua orang-orang yang selama ini berada di sisimu. Dan biarlah kamu menjadi kuat sendiri menangani kesulitanmu. Biar sampai kamu bisa berteriak kepadaku bahwa akulah yang layak untuk menjadi penolongmu. Bukan teman-temanmu yang selama ini ada di sekitarmu. Jadi kalau kita sedang kesulitan itu hukum alam, lalengit. Iya, saya masih ingat bikin masjid ini dulu. Begitu beli batu dan semen, saya punya uang 300 juta, ambles semuanya. Karena ini bawahnya tuh mall. Saya katakan ke teman-teman, ini uang 300 juta, ambles ini jadi pondasi. Hilang semua. Yang pergi kemana hilang. Jadi saya udah tahu di situ. Model-model manusia tuh udah kelihatan. Kalau berbicara kebaikan, yes. Tapi kalau melakukan kebaikan, leungit. Ya, ngalah leungit. Iya. Dan biasanya orang yang suka riweuh dan ribut, biasanya tidak berbuat. Coba, suruh ngomong pemain bola tentang bola. Bingung dia, padahal pinter main bolanya. Tapi pengamat bola suruh ngomong coba. Wih luar biasa. Sebetulnya kalau digilken aja dulu sedikit, sabar dulu, dibawa dulu, ini buru-buru ditendang sih. Bawa dulu sedikit, gocek dulu. Pasti masuk. Padahal di titah nyepak 2 meter juga mungkin udah rematik. Itu bedanya. Makanya lihatlah, orang yang suka ribut itu biasanya tidak berbuat. Dan biasanya yang suka ribut itu yang suka mencari-cari alasan untuk tidak berbuat. Yang berbuat biasanya di belakang layar, cicing. Itu yang ketinggali batur jika akar. Akar mah lihat. Semua makanan disuplai oleh akar untuk semua pohon. Betul nggak? Dahan tanggung jawab akar. Ya, pohon tanggung jawab dia. Ranting, daun sampai buah kata akar. Semua tanggung jawabku.
Dah ya akar pameran kaluhur. Cari cing, akar madihanap. Makin dalam, makin gelap, makin banyak supply makanan yang dikasih oleh akar. Diam saja di bawah. Tidak pengen tampil. Ayah sugan akar ujuk-ujuk kaluhur. Ieu teh jasa kuring ya. Ayah teh nu akar. Kalau akar masuk di dunia terang, masuk di dalam tempat yang terang, paeh tah tangkal nangge. Begitu akar muncul ke permukaan, tangkalnya juga mati. Betul nggak? Iya. Muliaan mana coba kalian sama akar? Muliaan akar. Bener nih. Bener nggak? Iya, akar mah mulia banget. Nggak pernah pameran. Betul nggak? Keren. Coba akar itu terus aja. Memanjangkan diri. Cari mineral belah mana. Akar tuh cerdas loh. Tahu di mana ada makanan buat ngasih makan pohon. Makanya dia terus ke bawah mencari dalam kegelapan. Demi untuk menyenangkan pohon. Demi untuk menyenangkan manusia ujungnya. Betul Pak tidak? Bukankah pohon itu menjadi besar. Tangkal kainnya dicokot ku jelema. Betul nggak? Oksigen yang dihasilkan ker jelema. Daun, ranting yang kering buat kayu bakar ker jelema. Komo buah nama. Tara amit-amit acan. Betul nggak? Iya, mipit teh tara amit. Sugan mau mipit teh. Punten ya. Dicanak ya buahna tur nuhun. Kitu teh. Tara dasa nu urang. Makanya isuk-isuk teh buahan deui. Ya, coba lihat tuh di tempat saya. Ya, semua pohon berbuah aja terus rajin. Karena kalau mau diambil saya pamitan dulu. Terima kasih ya udah ngasih buah, kamu keren. Aduh, saya malu sama kamu. Kamu dari kecil itu buah dipelihara udah gede buat saya semuanya. Kan gak ada pohon nangka makan nangka. Sugan cek toh nanti, kade sesakeun tuh euy. Gak ada. Mangga pipit we sadayana sugan cek mangga teh punten atuh sesakeun hiji mah. Kanggo abdi teh. Betul enggak? Iya, coba kalian panen pete kan diala kabeh. Betul enggak? Iya. Lebetkeun ka lemari es sadayana satauneun. Jadi peteuyeun atuh. Ya. Baik, kita lihat sekarang Quran surat 2 ayat 137. Ini masih babak awal nih, ya. Oke. 137. Baik, kita lihat ayat ini. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya. Jika mereka itu beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya. Ngerti maksud saya? Kita sudah mengimani sesuatu. Karena kita sudah membuktikan. Nah, ada orang lain di luar kita beriman kepada kita. Dan beriman kepada apa yang sudah diturunkan kepada kita. Berarti orang ini bagus apa tidak? Berarti dia udah mengalami pengalaman kita kan? Betul nggak? Kan nggak mungkin orang ini bisa mengimani apa yang kita imani kalau belum mengalami. Betul apa tidak? Gitu. Oke. Sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan. Jadi saya ingin menjelaskan tentang tadi permusuhan tadi. Kan ada dua tadi ya. Satu takwa, dua permusuhan. Nah, saya ingin menjelaskan itu permusuhan yang terjadi dalam kehidupan ini dari mana asalnya. Bukan sekedar menolak yang tidak disukai sebetulnya. Karena permusuhan ada kaitannya dengan iman. Mari kita lihat ayat ini. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya. Saya sudah beriman pada sesuatu karena saya sudah mengalaminya. Saya mengajak orang lain supaya beriman juga. Maka dia baru bisa mengimani apa yang saya imani apabila dia mengalami pengalaman saya, bukan? Sama Bapak Ibu dulu. Kan waktu belum saya ajarkan, Bapak Ibu kan belum bisa mengimani apa yang saya imani. Baru bisa mengimani setelah bukti kan? Begitu saya bimbing, apa yang diturunkan Allah kepada saya,
ditunjukkan dulu kepada Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu bisa mengimani, oh yang dikatakan oleh Pak Saiful itu benar. Ya, sami'na wa ata'na, karena saya juga bisa mengalami dan merasakan. Gitu kan? Oke. Nah, kan sebetulnya proses beriman itu seperti itu semuanya. Tetapi dalam perjalanannya, nah kata Allah, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Ya, faqadih tadau. Sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Nah, kemudian kata Allah dalam ayat ini, jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan. Jadi, menurut versi Quran, permusuhan itu terjadi akibat orang itu awalnya itu sebetulnya beriman. Dan mengimani apa yang kita imani. Tapi dalam perjalanannya kemudian dia menjadi tidak beriman. Itu permusuhan versi Al-Quran. Nih saya kasih contoh. Kalian kan sekarang bersama saya. Dijamin gak kalian akan terus mengimani apa yang saya sudah ajarkan? Tidak dijamin kan? Tidak dijamin. Apalagi, mohon maaf, ketemu saya nggak pernah. Ngambil berkah saja dari guru nggak pernah. Berikutnya, dengerin kajian-kajian baik yang langsung atau yang tidak langsung nggak pernah. Mendalami apa yang selama ini dialami juga gak pernah. Fase berikutnya apa? Akan digarap oleh pikiran sendiri. Terus terang nih. Ketika digarap oleh pikiran sendiri mulai meremehkan. Meremehkan. Yang pertama diremehkan adalah lakunya. Berikutnya yang diremehkan apa? Apa yang sudah ditunjukkan Allah kepadanya pun dia remehkan. Berpaling. Masa iya? Itulah yang disebut dengan musuh yang nyata. Jadi sebetulnya kata permusuhan dalam Al-Quran itu lebih menitik beratkan pada kebersamaan yang dikhianati, terutama ketika menyangkut masalah iman. Paham maksud saya? Gitu. Dan saya membuktikan dalam kehidupan saya. Ternyata orang yang semacam itu memang luar biasa ujiannya. Karena dia merasa diri sudah tahu kan? Betul gak? Dan orang yang belum tahu mempengaruhi orang lain itu gak bisa. Tapi orang yang pernah merasakan itu mempengaruhi orang lain sangat mudah. Betul? Udahlah ngapain belajar begitu. Saya juga kan pernah belajar. Mudah mempengaruhi orang? Sangat mudah. Makanya sangat masuk akal kalau itu dianggap sebagai mereka berada dalam permusuhan. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dengarkan kata-kata saya. Jika ada orang yang semacam itu, maka Allah bilang, Allah akan memelihara kamu. Makanya tenang aja, karena Allah akan memelihara kita. Tapi jangan overconfidence. Jangan terlalu percaya diri. Kita harus jaga, ngariksa tetap. Ya, ngejalanin ilmunya dengan baik. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ngerti? Jadi musuh yang nyata menurut Allah adalah orang yang berpaling setelah beriman. Nah, bagaimana dengan orang yang belum beriman kemudian mengusik kita? Itu mau wajar, kan mereka belum tahu. Ngerti nggak? Saya tidak pernah memaksakan sesuatu pada orang lain. Jadi waktu saya beli rumah di Sariwangi, rumah kami kan di sini. Saya bawa istri saya ke sana. Saya udah beli rumah. Karena waktu beli rumah itu nggak tahu.
Karena setiap mau beli rumah dulu, ya mohon maaf, orang tua saya saking sayangnya nggak boleh pindah, harus bareng sama orang tua. Sepi kalau nggak ada cucu katanya. Setiap mau beli rumah nggak boleh. Jadi saya beli rumah diam-diam aja. Udah beli rumah baru saya bawa. Ini rumah kita. Kemudian saya lihat istri saya tidak suka dengan rumah yang saya beli. Masuk gang, biasa di pinggir jalan seperti ini. Oh macam-macam komentar. Selesai, saya tidak pernah memaksakan. Saya minta izin sama istri saya 3 bulan saya mau di rumah itu. Saya perbaiki rumahnya. Saya pasang batu, saya apa. Udah 3 bulan saya ajak lagi. Main yuk ke rumah sana ke atas. Jadi enakan. Gitu. Jadi tidak usah memaksa orang yang tidak tahu harus menjadi tahu. Buktikan aja dulu. Makanya hidup itu harus lebih banyak membuktikan. Jadi saya tidak paksa. Apalagi pakai dalil. Jika istri tidak nurut sama suami, neraka. Oh, apalagi pakai dalil gitu. Enggak, saya enggak pernah pakai begitu. Saya perbaiki aja. Oh mungkin tidak suka karena kan tidak tahu. Kan tidak tahu kan? Ya samping sini kandang ayam, samping sini kandang ayam. Kan belum pernah lihat kandang ayam. Di sini. Ada pohon pepaya, ada pohon apa itu, masih ingat duren. Besar sekali. Pikasiunun cenah di dia mah. Enggak apa-apa. Saya pangkas dulu pohon durennya. Lenglang kan? Saya ganti sama pohon mangga, saya ganti sama pohon nangka, gitu. Begitu, jadi rausen. Nah, jadi gitu aja. Kan tidak bisa memaksa orang lain harus mengimani apa yang saya imani, nggak bisa. Dan saya juga tidak memaksa. Makanya upaya saya untuk menjaga supaya kalian tetap di sini, ya ini upaya saya. Tetapi kalau saya sudah melakukan upaya kemudian kalian juga harus berpaling dari itu, saya juga tidak tahu cara harus menjaganya seperti apa. Paham maksud saya? Jadi ngerti siapa sebetulnya musuh yang sebenarnya itu? Musuh sebenarnya itu bukan orang yang belum tahu. Orang yang sudah diberitahu kemudian dia berpaling. Itu musuh yang sebenarnya. Makanya di Quran surat Al-Maidah ayat 12-13, kalau berhadapan dengan orang-orang yang semacam itu, kata Allah cuma 2 kuncinya, maafkan dan biarkan. Maafkan dan biarkan. Karena dia tidak sedang memusuhi kita sebetulnya, dia sedang memusuhi dirinya sendiri. Makanya saya tuh anteng aja. Ada yang nanya sama saya, ya kok yang ngaji di masjid ini perasaan jumlahnya tetap. Memang saya sedang mencari jumlah. Gak peduli bagi saya. Karena saya hidup tidak pakai tujuan. Tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Saya jalanin aja proses-proses ini dengan total. Saya nikmati semua prosesnya. Gak peduli nanti BSI mau segede apa, gak ada di impian saya. Ada orang jual tanah, ya beli. Kalau kita bisa berkebun, ya nikmati aja yang sekarang. Betul? Gak usah jauh-jauh. Ada yang bilang sama saya, wah kalau ayah guru beli tanah di situ, nanti akan jadi sorotan orang. Nanti ayah guru gampang sekali ikannya ditangkap. Emang saya ditangkap kenapa? Kesalahan saya apa? Itu kan pikiran lu aja. Betul nggak? Disesatkan oleh pikiran sendiri. Lu saya beli tanah di situ di Jelekong buat nanam talas kok. Nanti talasnya kita jual. Betul nggak? Kan lumayan. Sebagian di sayur. Betul nggak? Kok gitu aja repot. Ya. Jadi kadang-kadang gitu seperti yang tahu. Dikembangkan pikiran. Kalau ini. Kan itu pikiran kamu yang sedang membuat kasus. Dan kasusmu itu ilusif. Dan saya tidak pernah tertarik untuk berdiskusi dengan pikiran-pikiran semacam itu. Saya anteng aja di pikiran positif saya. Betul nggak? Dan saya sudah buktikan. Lihat nanti dengan pikiran positif. Semua akan jadi. Ya toh? Iya siapa tahu besok saya punya uang 10 miliar. Iya besok. Siapa tahu. Gimana caranya? Ya Allah punya cara. Yang penting kan saya sedang berusaha. Betul nggak?
Nanti udah saya bangun sana bagus. Pasti yang ngeyel itu ntar pengen nginep. Ya kita lihat ya. Surat kelima ayat 14. Ini lanjutannya. Masih tentang permusuhan. Masih tentang permusuhan. Baik kita lihat. Wa minal ladzina qalu inna nasyara. Awas. Di sini ada nasyara. Tahu nasyara? Tahu nasyara? Tahu nasyara? Apa? Hah? Iya. Kan di Quran kalau ada nasyara langsung diterjemahkan Nasrani. Padahal nasyara itu bahasa Arab dari nasyir. Nasyir itu pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Nasyir itu pertolongan. Nasyara siapa? Orang yang sudah dapat pertolongan. Hadu, apa hadu? Orang yang dapat petunjuk. Ribet banget sih. Kok diterjemahkan jadi Yahudi? Jadi adanya nggak nyambung. Setiap ada Nasyara, Nasrani. Setiap ada hadu, Yahudi. Padahal Nasyara itu orang yang dapat pertolongan. Hadu, orang yang dapat petunjuk. Makanya di Quran dikatakan, ya, innallazina amanu walladzina hadu wan nasyara man amana billah wa bil yaumil akhir falahum ajrun. Sesungguhnya orang beriman itu, apakah dia itu hadu, orang yang dapat petunjuk? Maaf ya, saya tidak menerjemahkan Yahudi. Wa nasyara, orang yang dapat pertolongan. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar imannya kepada Allah, falahum ajrun. Bagi mereka ada zat Allah. Ya siapa saja. Orang beriman, hadu, nasyara itu sama. Yaitu orang yang mendapat pertolongan dan dapat petunjuk. Kan buktinya jadi orang yang beriman. Paham maksud saya? Ini komprehensif penjelasannya. Saya tidak mengacu kepada segolongan orang tertentu. Dan saya juga tidak merendahkan segolongan orang tertentu. Belum tentu orang yang mengaku beragama tertentu itu lebih bagus daripada yang beragama yang lain. Kan intinya adalah benar-benar gak imannya. Kalau orang-orang yang benar-benar imannya itu ada buktinya. Buktinya apa? Kalau lihat orang beriman, gak usah lihat sholatnya. Gak usah lihat berapa sering dia ke tempat ibadah. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Itu aja sederhana. Ngerti maksud saya? Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Lihat cara dia bicara pada orang lain. Kata-katanya kasar, keras, merendahkan. Sekalipun dia sering ke tempat ibadah, bagi saya berarti keseringan dia ke tempat ibadah tidak mengubah dia menjadi lebih baik. Ada yang salah dengan ibadahnya. Apapun agamanya, apapun keyakinannya. Karena mati itu intinya adalah seberapa banyak orang yang bisa kau bahagiakan dalam hidup. Itu persoalan kematian. Bukan persoalan keyakinan. Tidak ada bisa dibanggakan dengan keyakinan. Keyakinan itu hanya jalan saja. Jalan untuk membuat kamu menjadi tahu apa yang harus kamu lakukan dalam hidup. Makanya agama itu jalan. Ya silakan. Ya, mau lewat jalan mana saja terserah. Tidak usah mengklaim jalan saya paling atau jalan saya satu-satunya, nggak usah mengklaim. Tidak ada jalan satu-satunya. Itu kesempitan berpikir saja. Ya silakan lewat jalan mana. Yang penting kan tekun di jalan masing-masing. Toh yang penting sampai. Betul? Itu. Baik kita lihat ayat ini. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dapat pertolongan. Yes? Yes? Maaf ya terjemahannya berbeda dengan saya. Kan ayatnya, qalu inna nasyara. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sudah dapat pertolongan. Ada yang telah kami ambil perjanjian mereka. Betul? Kan sebelum dia ditolong,
dia kan ngambil perjanjian dulu. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang telah mereka peringatkan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini cerita lagi tentang permusuhan. Nanti kaget ya, kalau saya tarik semua ayat-ayat tentang permusuhan, Bapak Ibu akan kaget. Karena ternyata permusuhan versi Quran itu diawali dengan penyimpangan terhadap janji dari orang yang sudah tahu. Ngerti maksud saya? Kan tadi ayat yang tadi yang saya jelaskan permusuhan itu karena dia berpaling. Ayat ini pun sama. Orang ini sebetulnya sudah dapat pertolongan. Buktinya dia sudah diambil perjanjian. Tetapi dia sengaja melupakan apa yang sudah dikatakan pada dia pada saat dia mengambil perjanjian itu. Maka ketika dia sengaja melupakan perjanjiannya, maka dia akan menjadi musuh. Akan menimbulkan permusuhan. Dan akan menimbulkan kebencian sampai hari kiamat. Jadi kebencian itu akan dia pelihara sampai dia sadar. Sampai dia berbangkit kembali. Bukan sampai hari kiamat nanti. Ya kiamat yang dimaksudkan hancurnya alam semesta. Bukan, kiam itu artinya hari berbangkit. Jadi sederhananya begini. Ada orang yang sudah dapat pertolongan tuh. Dapat petunjuk tuh. Sampai jadi orang beriman. Dia lupa dengan janjinya. Lalu dia ya melupakan apa yang sudah dia ikrarkan itu. Dalam perjalanannya dia akan memusuhi orang yang tidak sama dengan dia. Paham? Apa yang terjadi? Permusuhannya itu hanya berlangsung sampai dia bangkit lagi. Tetapi kalau dia tidak mau bangkit lagi, terus aja memperburuk dirinya sendiri, dia tidak akan bisa kembali. Clear? Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam perjalanan spiritual ini hati-hati akan ada musuh. Tapi yang namanya musuh bukan untuk dimusuhi, tetapi maafkan, biarkan. Jadikan mereka guru kita. Tidak semua orang cinta kepada kita dan tidak semua orang juga benci kepada kita. Terima keduanya apa adanya. Itu baru keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.